Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman berjudul Yesus Kepala Gereja. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Kolose 1 ayat 18. Kepemimpinan Kristus atas gereja pada hakikatnya didasarkan atas pekerjaan pengantaran yang dilakukannya. Sejak kemenangannya atas iblis di kayu salib, kepada Kristus telah diberikan segala kuasa, baik di surga dan di atas bumi. Matius 28 ayat 18. Allah telah menaruh segala sesuatu di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Efesus 1 ayat 22. Karena itu ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Wahyu 17 ayat 14. Kristus juga adalah kepala gereja karena gereja itu tubuhnya. Efesus 1 ayat 23. Orang-orang percaya adalah anggota tubuhnya, Efesus 5 ayat 30. Mereka harus mempunyai satu hubungan yang akrab dengannya karena dari dialah gereja itu ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi. Kolose 2 ayat 19. Di samping itu, Kristus adalah sumber semua kekuasaan. Kristus menunjukkan kuasanya dalam A. Pembangunan gereja Kristen. Kita bisa baca dalam Matius 16 ayat 18, bagian B, pelembagaan upacara gereja yang harus dilaksanakan. Matius 26 ayat 26 sampai 30 dan Matius 28 ayat 19 dan 20. Bagian C, sokongan atas gereja dengan kuasa ilahi yang bertindak atas namanya. Matius 16 ayat 19 dan 18 ayat 15 sampai 18. Bagian D, pengiriman Roh Kudus untuk memimpin gerejanya di bawah kuasanya. Yohanes 15 dan Yohanes 16. Bagian E, pemberian dan pengangkatan dalam gereja sehingga ada individu yang dikaruniakan sebagai rasul, nabi, evangelis, pendeta, dan guru untuk menyiapkan anggota-anggota jemaat melakukan pelayanan serta membangun tubuh Kristus sehingga mengalami kesatuan iman serta memantulkan sesuatu dengan kepenuhan Kristus. Efesus 4 ayat 7 sampai 13. Walaupun Kristus membimbing gerejanya melalui Roh Kudus, firman Allah adalah satu-satunya ukuran atau standar pelaksanaan gereja. Semua anggotanya harus menurut firman itu karena itulah hukum yang mutlak. Semua kebiasaan adat istiadat dan praktik kebudayaan manusia harus tunduk kepada kuasa atau otoritas kitab suci. 1 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Kristus menjalankan kuasanya melalui gerejanya dan para pelayanannya yang telah ditugaskan khusus, namun ia tidak pernah memindahkan kekuasaannya. Tiada seorang pun yang mempunyai otoritas yang mandiri dan terpisah dari Kristus dan dari firman-Nya. Sebab itu pelayanan kita harus sesuai dengan Yesus yang jadi kepala. Kita tidak boleh menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi memandang terus kepada Kristus juru selamat kita. Kiranya Tuhan memberkati.